Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Fuad. Kak Fuad kali ini akan menyampaikan pelajaran matematika kelas 6 SD. Materinya tentang luas gabungan bangun datar. Bangun datar yang kali ini Kak Fuad ulas adalah lingkaran dan persegi. Sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendukung channel Kak Fuad. Dan share kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa belajar seperti kalian. Kita langsung masuk ke soal berikut. Tentukan luas daerah yang diarsir berikut. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Soal nomor 1. Tentukan luas daerah yang diarsir. Jika kalian perhatikan, bangun soal nomor 1 ini adalah gabungan dari bangun persegi dan lingkaran. Kenapa persegi? Karena di sini diketahui satu sisinya 14 cm. Ya, kalau satu sisi ini diketahui berarti sisi yang lain adalah sama. Oke. Nah, sekarang luas daerah yang diarsir itu apa? Luas daerah yang diarsir ya. Luas arsir itu sama dengan apa ya? Luas yang diarsir adalah luas persegi yang ditutupi oleh luas lingkaran. Atau mudahnya, ini ada persegi, terus di atasnya diletakkan sebuah lingkaran. Nah, perseginya terlihat sisanya saja. Ya. Jadi yang bagian persegi tertutupi oleh lingkaran tidak dihitung. Sehingga luas yang diarsir apa? Luas persegi kita kurangi dengan luas lingkaran. Ya. Sehingga apa? Luas persegi sama dengan apa ya? Atau kita cari di sini dulu ya, satu-satu aja. L persegi. Ya. L persegi sama dengan apa rumus persegi? S kali S. Ya, sehingga hasilnya adalah 14 kali 14. 196 cm persegi. Oke. Sekarang kita mencari luas lingkaran. Luas lingkaran apa? Perlu diperhatikan adik-adik, karena yang diketahui 14 ini ada dari sini sampai sini, artinya 14 ini adalah diameter ya. Kalau Bapak tarik garis di sini, nah, ya, ini adalah diameter sama dengan ini kan. Nah, ini berarti diameter ya. Berarti rumusnya kita menggunakan diameter boleh atau jari-jari boleh. Sehingga luas lingkarannya adalah 1/4 pi d kuadrat ya. 1/4 kita menggunakan ya 1/4 kali pi, pi-nya mana? Coba carikan dulu ya. Ini pi ini. Pi kali d kuadrat ya. Oke, ingat rumusnya ya. Ini kalau rumus menggunakan diameter. Bagaimana kalau rumus yang menggunakan jari-jari? Jari-jari cukup menggunakan ini ya. Kalau jari-jari cukup menggunakan ini. Ini kita ganti ya. Terserah kalian mau menggunakan yang
diameter maupun yang jari-jari. Kita selesaikan semua. Oke, yuk. Kita menggunakan diameter dulu. 1/4 pi. Di sini kita menggunakan angka berapa ya? Pi itu 3,14 atau boleh menggunakan pecahan berapa? 22/7. Gitu ya. Nah, terus bagaimana pemanfaatannya? Pemanfaatannya kita perhatikan nilai D-nya atau nilai R-nya, diameter maupun jari-jari. Kalau itu kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7. Ya. Tapi kalau selain kelipatan 7, kita gunakan desimal. Coba kita lihat. Diameternya adalah 14. 14 adalah kelipatan 7, maka kita menggunakan 22/7. Ya. Kita masukkan ke sini. 22/7 karena di sini adalah 14. Oke. 14 kuadrat artinya 14 kali 14 gitu ya. Sekarang kita lihat ya, kita bisa coret nih. 7 dengan 14 ya. 7 dengan 14 kita bisa coret ya. Ini habis, ini jadi 1, ini 2. Dengan 2 ini habis ya, masih 2 dengan ini 11, berarti hasilnya masih 11 kali 14 ya, sama dengan berapa? 154 cm persegi. Oke. Nah, ini adalah luas lingkarannya. Bagaimana kalau kita menggunakan jari-jari? Sama ya, jari-jari kita gunakan juga ya. Jari-jarinya jadi 7 ya, dikali R kuadrat artinya 7 kuadrat ya, atau kita tulis 7 kali 7. Oke, sehingga hasilnya berapa? Sama ya, ini 7 dengan 7 kita coret, ini 1 kan, tinggal 22 kali 7, sama hasilnya 154. Oke. Nah, 154 cm kuadrat sama ya. Kalian mau pakai yang mana boleh. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir berarti luas persegi dikurangi luas lingkaran. Sama dengan luas perginya 196 kita kurangi 154. Berarti hasilnya adalah berapa? 42 cm persegi. Ya, dari satu soal selesai. Soal kedua, tentukan luas daerah yang diarsir dari gabungan bangun datar berikut ya. Jadi kalau perhatikan di sini, ini ada bangun persegi dan bangun apa ini yang di sini pojok ini? Seperempat lingkaran ya. Ini juga seperempat lingkaran. Nah, bagaimana cara menghitung luas daerah yang diarsir? Luas daerah yang diarsir ya sama dengan apa dulu ini? Ini kan seperti persegi. Kenapa persegi ya? Seperti tadi ya. Ada satu sisi yang diketahui yaitu 28. Berarti sisi yang lain ini juga sama 28 ya. Nah, kalau kita perhatikan perempat lingkaran ini memiliki jari-jari berapa? Kalau kita lihat seperti ini, jari-jarinya kurang lebih separuh atau setengah dari panjang sisi persegi. Tapi kita buktikan dengan menarik garis ya. Kita buktikan dengan menarik garis. Apakah dari sini sampai sini lurus? Ya, ternyata lurus ya. Nah, kalau lurus ini berarti setengahnya sisi persegi. Oke. Berarti luas daerah yang diarsir bisa kita perhatikan. Ini adalah persegi yang ditutupi 2/4 lingkaran
ya. 2/4 lingkaran ini menutupi persegi, sehingga luas arsiran adalah luas persegi dikurangi 2 kali luas, ya. Luas berapa? 1/4 lingkaran. 1/4 kita tulis di sini ya, 1/4. 1/4 lingkaran, gitu ya. Nah, adik-adik perlu cermati ya, 1/4 lingkaran, 1/4 lingkaran bisa kita tulis seperti ini enggak? Kalau 2 kali 1/4 lingkaran itu berapa? Ya, berarti luas persegi dikurangi luas apa? 1/4 jadi ke-1, jadi setengah, ya. Pintar sekali, setengah lingkaran. Kita boleh tulis seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita sekarang mencari luas persegi dulu. Apa luas persegi? Rumusnya adalah S kuadrat atau S kali S, ya, sama dengan 28 kita kali 28. Berapa hasilnya? 784 ya, cm persegi. Yang kedua, kita mencari luas setengah lingkaran, ya. Berapa luas setengah lingkaran? Nah, kita coba cari ya. Luas setengah lingkaran berarti ya luas lingkaran dikali setengah, gitu ya. Atau Kak Fuad tulis di sini setengah kali luas lingkaran, ya. Luas lingkaran tadi apa? Kita tulis dulu. Luas lingkaran adalah 1/4 PD kuadrat, gitu ya. Kenapa D kuadrat? Karena ini yang diketahui adalah diameter ya. Jadi setengah lingkaran berarti 2 kali jari-jari ya. Sama dengan, ya. Ini setengah sama 1/4 berapa ya? Setengah sama 1/4 kita masukkan sekalian aja ya. Setengah sama 1/4 jadi 1/8. Oke. 1/8 dikali pi-nya berapa? Pi-nya kita lihat D-nya. D-nya adalah 28. 28 itu kelipatannya 7. Berarti pi-nya kita menggunakan yang 22/7 ya. Kali D kuadrat. D kuadrat pi-nya adalah D kali D. Kita tulis 28 kali 28 gitu ya. Oke. Nah, setelah ini kita hitung berapa ini? 7 dengan 28 bisa kita coret ya. Hasilnya berapa? 4 ya. 4 kita coret dengan 8 ini. 4-nya hilang, 8-nya bagi 4 dapat 2 ya. 2 dengan 22. 2-nya coret jadi 1, 22 jadi 11. Berarti 11 kali 28. Oke, berapa 11 kali 28? 308 cm persegi atau cm persegi. Oke, itu Dedek ya. Berarti kita luas perseginya ketemu, luas setengah lingkarannya ketemu. Kita masuk ke sini ya. Jadi luas arsiran sama dengan ya. Luas persegi berapa tadi? 784 kita kurangi luas setengah lingkaran berapa? 308. Hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 476. Sehingga untuk luas daerah yang diarsir adalah 476 cm persegi ya. Soal nomor 3. Tentukan luas daerah yang diarsir. Adik-adik, kalau memperhatikan gambar
bangun datar. Pada soal nomor 3, kita bisa melihat ada sebuah setengah lingkaran kecil dan sebuah setengah lingkaran besar, ya. Dan angka 7 di sini menunjukkan diameter dari setengah lingkaran kecil, ya. Dan ada tanda strip 1 ini ya. Strip 1 ini juga strip 1. Ini menunjukkan panjang sisi ini sama dengan panjang sisi ini. Berarti di sini juga 7 cm, ya. Sehingga bisa kita simpulkan di sini 7 cm, di sini 7 cm. 7 cm ini menjadi diameter dari lingkaran kecil, ya, atau lingkaran kecil ini memiliki diameter 7. Sedangkan lingkaran besar, ya, ini memiliki diameter 7 ditambah 7, berarti diameternya 14. Oke. Nah, bagaimana menentukan luas daerah yang diarsir? Luas arsiran, ya, ini adalah ada lingkaran besar yang ditempel di atasnya sebuah setengah lingkaran kecil, ya. Berarti ini luas setengah lingkaran besar, ya. Luas setengah lingkaran besar. Setengah lingkaran besar dikurangi, ya. Dikurangi nih luas setengah lingkaran kecil. Gitu ya. Sekarang kita cari dulu luas setengah lingkaran besar, ya. Luas setengah lingkaran besar sama dengan, ya, setengah, gitu ya. Setengah kali lingkaran besar. Lingkaran besar apa? Jari-jarinya 7. Nah, kita pakai jari-jari. Boleh, ya. Berarti rumusnya adalah kita gunakan pi r kuadrat, ya. Pi kali r kuadrat. Itu ya. Berapa ini? Kita hitung ya. Setengah kita kalikan pi-nya, karena jari-jarinya 7, maka kita menggunakan 22/7. Oke. Dikali r kuadrat artinya apa? R kali R gitu ya. R kali R atau 7 kali 7. Gitu ya. Nah, dari sini kita dapat angkanya berapa? 7 di bawah kita coret dengan 7 di atas. Jadi 1 hilang gitu ya. 2 di bawah dengan 22 di atas. 2 ini jadi 1, ini jadi 11. Berarti adalah 11 kali 7 sama dengan 77 cm persegi. Ini adalah luas setengah lingkaran besar. Nah, sekarang kita mencari luas setengah lingkaran kecil. Luas setengah lingkaran kecil sama caranya, ya. Kita pakai rumus diameter. Kalau rumus diameter kita menggunakan 1/4, ya, dikali pi kali d kuadrat. Oke, kita tulis di sini ya, kali d kuadrat. Gini ya. Oke, kita hitung sekarang. Sama dengan setengah dikali 1/4 berapa? Setengah kali 1/4 adalah 1/8. Kita tulis 1/8. Boleh ya. Dikali pi-nya berapa? Diameternya adalah 7, maka kita menggunakan 22/7. Kita gunakan 22/7 dikali d kuadrat atau d kali d. Kita tulis 7 kali 7. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 7, di sini ada 7, kita coret ya. Terus 8 dengan 22 kita bagi berapa nih? Bagi 2 ya. Bagi 2 dapat 11, ini dapat 4. Sehingga hasilnya adalah berapa? Ini 11, ini 4 gitu ya. Atau kita bisa tulis, nah, ini biar jelas nanti, 11/4.
4 gitu ya. Terus dikali berapa? Ini karena 7 dengan 7 ini tadi hilang, tinggal 1 7-nya. Berarti dikali 7. Sehingga hasilnya adalah berapa? 77 per 4. Berapa 77 per 4? Berapa hasilnya? 77 dibagi 4. Hasilnya adalah 19 ya, 25 cm persegi. Gitu ya. Kita masukkan ke rumus ini ya. Sehingga hasilnya adalah luas tengah lingkaran besar tadi 77 kita kurangi 19,25. Hasilnya adalah 57,75 cm persegi. Soal nomor 4. Perhatikan gambar, tentukan luas daerah yang diarsir. Kalau di sini kita bisa melihat jelas ya. Di sini ada lingkaran sebanyak 2. Ada lingkaran yang di luar dan lingkaran yang di dalam. Luas daerah yang diarsir ini adalah luas lingkaran yang besar ditutupi dengan lingkaran yang kecil. Gitu ya. Nah, sekarang ini ada angka 10 ini apa? 10 ini berarti diameter lingkaran kecil ya, diameter lingkaran kecil. Terus ada 5 di sini. Kalau di sini 5 berarti di sini juga 5 ya. 5 5 10 berarti 20. Berarti untuk lingkaran besar memiliki diameter 20 gitu ya. Berarti kita bisa tulis di sini deh, atau tulis sini ya, D kecil, nah, D kecil atau di lingkaran kecil gitu ya, 10 cm ya. Sedangkan di sini D besar ini sama dengan 20 cm gitu ya. Nah, sekarang luas daerah yang diarsir, L arsiran gitu ya. Luas daerah yang diarsir apa? Ya luas lingkaran besar kita kurangi luas lingkaran kecil gitu ya. Nah, sekarang kita cari luas lingkaran besar. Luas lingkaran besar apa? Lingkaran besar tadi diameternya 20. Kita perhatikan ya, kalau 20 berarti P-nya kita menggunakan yang desimal. Berarti luas lingkaran besar adalah 1/4 pi d kuadrat. Pi-nya kita menggunakan 3,14. Kenapa? Karena diameternya 20, bukan kelipatan 7 ya. D kuadrat berarti D kali D, atau kita tulis di sini 20 kali 20 gitu ya. 1/4 dikali 3,14 dikali 20 kali 20 adalah 400 gitu ya. Ada 4 di bawah, ada 400 ya. 4-nya kita coret jadi 1, ini 1. Berarti 3,14 dikali 100 sama dengan 314 cm persegi gitu ya. Itu ada luas lingkaran yang besar. Sekarang luas lingkaran yang kecil, R lingkaran kecil ya. Luas lingkaran kecil sama dengan luas lingkaran yang besar, diameter kan. Nah, kita rumusnya samakan saja ya. Kita rumusnya samakan saja, 1/4 pi d kuadrat. Kita masukkan ke sini angkanya ya. Sama dengan, nah, D-nya berapa? Kalau lingkaran kecil D-nya adalah 10, maka di sini adalah 10 kali 10 sama dengan berapa ini? Sehingga bisa kita bagi nih 100 dengan 4 ya. 100 bagi 4 berapa? 25 kan? 3,14 kita kali 25 sama dengan berapa?
Hasilnya adalah 78,5 cm persegi. Oke, luas lingkaran besar ketemu, luas lingkaran kecil ketemu. Sekarang luas daerah yang diarsir kita masukkan sini ya. Luas daerah yang diarsir ini ya, sama dengan 314 kita kurangi 78,5 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 235,5 cm persegi. Begitu ya. Ya adik-adik, mudah sekali untuk mengerjakan matematika. Yang penting kalian teliti, cermat, dan sabar gitu ya. Tidak usah buru-buru, yang penting tahu langkah-langkahnya ya. Tahu langkah-langkahnya, nanti semakin lama kalian akan semakin bisa, akan semakin terlatih, jadi akan mudah menghitungnya. Itu demikian pembahasan dari Kak Fuad untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, bisa membantu kalian belajar ya. Jangan lupa terus belajar, anak hebat Indonesia.